Kenapa saya ngomong gitu? Karena pewahyuan kemarin dulu, betapa lebih enak. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hamba-hambanya. Dia tidak mau. Dia mengambil keputusan, dia menolak. Saudara, nangis 1 bulan. Kayak orang putus pacar. Karena ini impiannya ya. Dia berkata, seandainya aku boleh, aku sudah ada di situ, Mami. Satu kalimat pemain gitar Papa dari Prince itu menyentuh saya. Semuanya terbayar. Semuanya terbayar. Saya mau akhiri dengan kesaksian. Anak saya yang kedua namanya Janice. Dia bikin Instagram, dia bikin TikTok barusan. Jadi TikToknya sebetulnya masih termasuk tidak lama. Itu pun tidak terlalu digarap. Tahun 2 tahun lalu. Anak saya ini punya mimpi, dia suka nyanyi. Dia baru lulus dari speech pathology. Dia sekarang bekerja di sebuah kantor, sebuah klinik speech therapy di Australia. Tapi dia tidak bisa meninggalkan dan menyangkal impiannya. Dia ingin menjadi penyanyi. Ya namanya anak ya harus menghargai mimpi apapun. Kadang saya ya bilang, Jen, enak loh Jen, jadi hamba Tuhan. Kamu tidak mau hamba Tuhan, Aita. Kenapa saya ngomong gitu? Karena pewahyuan kemarin dulu, betapa lebih enak. Karena Tuhan bertanggung jawab atas hamba-hambanya. Dia tidak mau. Dia pengen jadi penyanyi. 2 tahun lalu, dia mendapatkan sebuah tawaran dari record label atau agensi besar. Waktu dia dihubungi dengan perwakilan dari agensi ini, dia tanya, Janice, kamu bisa nari? Tidak bisa. Kamu tak kasih waktu 2 minggu. Kamu nyanyi sudah menurut kami, kamu sudah memenuhi syarat more than good. Tapi kami juga butuh kamu bisa nari. Kamu tak kasih waktu 2 minggu, ini lagunya, ini contoh tariannya. Setelah 2 minggu kamu rekam, kamu send ke kami. Video dia nari dari nol, tidak pernah belajar nari sama sekali. Dia latihan sampai jam 2 pagi. Itu dia upload di TikToknya yang pertama. Pokok kalau Anda lihat TikTok, uploadan yang paling bawah, paling pertama. Itu hasil dia nari 2 minggu. Kami sudah disiapkan kontrak untuk tanda tangan. Kami baca kontraknya beberapa lembar. Kami baca hitungan salary dan sebagainya. Bahkan mereka sudah meminta kami untuk cari lawyer yang bisa mewakili artis. Kami sudah sempat cari lawyer. Saya tidak mau memutuskan buat anak saya. Saya cuma bilang, kamu putuskan sendiri. Karena kalau mama sama papa yang memutuskan, kami takut suatu hari kamu akan menyalahkan kita. Dia sembayang. Dalam pikirannya, pasti Tuhan suka. Karena dia juga sudah suka. Tuhan pakai cara aneh. Tiba-tiba bisa muncul sebuah TikTok. Orang bule yang ngomong. Bunyinya begini. Saya mendapatkan pesan Tuhan untuk seseorang yang di luar sana dan saya tidak tahu kamu ada di mana. Kamu baru saja menerima tawaran yang menggiurkan. Dan kamu sangat menyambut dan menunggu tawaran ini bertahun-tahun karena ini mimpimu, ini passionmu. Ini yang kamu suka dan kamu tunggu-tunggu sekian lama. Dan Tuhan bilang, jangan pernah ambil tawaran itu. Hari itu, dia mengambil keputusan, dia menolak. Saudara, nangis 1 bulan. Kayak orang putus pacar. Karena ini impiannya ya. Dia berkata,
Seandainya aku boleh, aku sudah ada di situ, Mami. Sekarang aku diranjang, gak ngapa-ngapain, tiap hari kerja ke klinik. Kok kayak gini-gini terus, seperti gak produktif. Yang sana produktif, yang sini jalani hidup monoton. Saudara jawab apa gitu kalau anaknya ngomong seperti itu? Saya gak bisa ngomong, cuma denger no dia tok. Gak gampang Bapak Ibu, gak gampang. Dia sekarang melewati padang gurun. Saya tanya, bahkan sampai seminggu lalu dia nangis. Saya tanya, lah kalau gitu kenapa ndak kamu ambil toh? Daripada kayak gini. Dulu nangis 1 bulan, sekarang setelah 2 tahun nangis lagi. Capek loh mama lihat kamu nangis-nangis terus nak. Mama lo ndak ngelarang. Kalau memang kamu dapatnya go, ya go. Bagian mama sama papa cuma doa dan support kamu. Ini jawaban dia bahkan sampai minggu lalu. Mami, Janice siap latihan sampai pagi. Janice siap kerja keras. Tapi Janice tetap tidak siap kalau jalan tanpa ada Tuhan di dalamnya. Hancur hati saya. Dan Tuhan bilang begini, kalau kamu aja yang tidak menciptakan dia, kamu lihat hatinya, kamu lihat impiannya, kamu pengen mewujudkannya. Menurut kamu, apakah aku tidak punya perasaan yang lebih dari itu? Saudara, percayalah. Hari ini engkau sedang di padang gurun. Tuhan mempersiapkan promosi. Amin. Datang ke Tuhan. Alkitab menuliskan Hosea pasal 2. Di padang gurun, dia kemudian akan diberikan oleh Tuhan lembah Akor, kebun anggur. Jadi saya percaya setelah melewati padang gurun ini, kalau reaksi Anda benar, Anda akan ketemu kebun anggur, lembah Akor, blessing dan bentuk pertanggungjawaban Tuhan. Jangan putus asa. Ini suara yang Tuhan mau sampaikan. Hari ini untuk saudara yang ada di padang gurun, datang ke Tuhan. Tuhan kehendaki engkau masuk ke padang gurun. Tapi Tuhan tidak akan tinggalkan. Dia mau bicara. Dia mau siapkan tugas baru, promotion. Dia mau bicara apa Bu? Dia mau bicara tentang hatinya. Dia mau expose tentang hatinya, nak. Ini loh, kalau kamu jadi hambaku. Satu kalimat pemain gitar Papa dari Prince itu menyentuh saya. Semuanya terbayar. Semuanya